Para pencinta Verbum Domini yang terkasih di dalam Kristus, selamat datang di Verbum Domini edisi hari Sabtu 11 Desember tahun 2021. Sebelum kita merenungkan bacaan Injil hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkannya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para pencinta Verbum Domini yang terkasih, sekali lagi selamat pagi dan salam jumpa di edisi Verbum Domini hari Sabtu 11 Desember tahun 2021. Kehidupan kita sebagai manusia diliputi dengan pelbagai macam tanda. Setiap pergerakan kita selalu diikuti dengan tanda-tanda. Dan salah satu tanda yang dimiliki oleh manusia adalah nama. Sehingga kita mendengar istilah nomen est omen, atau nama adalah tanda. Dengan mengungkapkan nama sebagai suatu tanda, maka kita akan mengerti bahwa betapa pentingnya sebuah nama dalam kehidupan kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, di setiap perjumpaan, di setiap pertemuan dengan orang-orang baru, di mana saja kita berada, hal pertama yang selalu kita lakukan adalah memperkenalkan nama. Dan pada hari ini, Injil suci mengundang kita untuk mengenal nama satu persatu di antara kita. Dan di dalam bacaan yang kita dengar, Yesus menyodorkan beberapa nama. Katakan saja Elia. Para murid saat turun dari gunung bertanya kepada Yesus terkait ajaran para ahli Taurat bahwa apakah benar Elia harus datang dahulu? Lalu Yesus mengatakan bahwa benar, dia akan datang. Para pencinta Verbum Domini yang terkasih, hal kedua yang mau kita renungkan di dalam bacaan Injil hari ini adalah perkenalan, mengenal atau berkenalan. Ada istilah yang sering kita jumpai dalam kehidupan masyarakat, yakni kalau tidak kenal maka tidak sayang. Mengapa perkenalan begitu penting? Karena kalau orang tidak mengenal satu dengan yang lain, maka komunikasi tidak akan berjalan. Hanya dengan mengenal, semua komunikasi, semua rencana hidup, mimpi bersama akan terwujud. Sehingga Yesus mengatakan bahwa Elia memang sudah datang, tetapi orang tidak mengenalnya. Tentang tidak mengenal ini banyak kasus, banyak hal yang sudah kita jumpai. Misalnya salah kenal, salah tangkap, dan lain sebagainya. Kesalahan-kesalahan ini mengandaikan bahwa kita tidak saling mengenal. Melalui bacaan ini, Injil hari ini, Yesus mengundang kita untuk mengenal diri kita terlebih dahulu. Setelah itu kita keluar untuk mengenal sesama yang ada di sekitar kita. Pengenalan adalah pintu masuk untuk mencintai.
Dan di ujung dari cinta adalah pengorbanan. Yesus yang kita renungkan di dalam bacaan Injil hari ini bahwa anak manusia harus menderita, itu mau menggambarkan kepada kita bahwa Yesus telah mengenal kita. Setelah Ia mengenal kita, Ia mencintai kita. Dan karena cintanya yang besar, maka Ia mengorbankan dirinya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, pengenalan akan diri, pengenalan akan sesama dan segala hal yang ada di muka bumi sangat penting untuk kita maknai bersama. Bahwa tanpa mengenal, kita tidak bisa membangun komunikasi. Tanpa mengenal, kita tidak bisa membangun harapan, mimpi yang kita cita-citakan demi kebaikan kita bersama. Yesus mengundang kita untuk mengenal saudara-saudara di sekitar kita. Mengenal kelemahan, kekurangan, dan menerimanya sebagai satu kekayaan. Melalui bacaan hari ini, saya merenungkan bahwa kita mesti bersepatu. Bersepatu adalah bersandar selalu pada Tuhan yang adalah sumber pengenalan dan pengetahuan kita. Dan yang kedua, kita juga harus selalu bersandar. Bersyukurlah senantiasa dalam Allah. Dengan bersepatu dan bersandar, kita telah dan mampu mengenal Tuhan yang kita sembah dan sesama manusia yang adalah cerminan diri kita yang lain. Mari kita membuka diri kepada kehendak Allah dan juga membuka diri kepada sesama untuk saling bahu-membahu membantu agar meringankan beban-beban mereka yang mungkin mereka tidak bisa tanggung. Yesus mengundang kita untuk senantiasa mengenalnya melalui karya-karya yang agung yang Ia wariskan kepada kita di dalam gereja. Mencintai, berkorban, dan berbelas kasih. Semoga bacaan Injil hari ini mengundang kita untuk membuka diri kepada semua orang, mengenal mereka baik kelebihan maupun kekurangan mereka. Tuhan memberkati.